Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nera Anayanti dengan NIM C1C021014 dari kelas R9 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang faktor-faktor keperilakuan. Yang pertama yaitu definisi penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar, komitmen dana jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan, seperti jumlah arus kas, penentuan waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Seseorang mungkin bertanya-tanya apa sebenarnya faktor keperilakuan itu karena teknik seleksi yang disebutkan sebelumnya kelihatan hanya memerlukan identifikasi atas proyek potensial, estimasi arus kas untuk setiap proyek, penggunaan teknik analisis, seleksi keputusan, dan kemudian penerapan proyek proses yang kelihatannya sederhana dan langsung. Tetapi keseluruhan proses tersebut melibatkan sejumlah pertimbangan keperilakuan atas dampak-dampak yang sangat luas. Nah, identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi suatu proyek yang praktis. Menurut pemikiran, keputusan yang telah dipilih tersebut akan benar-benar objektif, tetapi hal tersebut sangatlah tidak mungkin terjadi. Ketidakpastian yang melekat dalam data yang menggambarkan suatu proyek, atau seperti mengestimasikan waktu dari arus kas atau nilai sisa, tidak memungkinkan penerapan teknik seleksi untuk dapat sepenuhnya objektif. Selanjutnya yaitu masalah dalam mengidentifikasikan proyek potensial. Sebagaimana dapat dilihat, orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran harus memiliki kemampuan kreatif untuk mencari dan meneliti sejumlah proyek modal potensial yang tersedia bagi organisasi. Ketika proyek tersebut telah diidentifikasikan, maka proyek tersebut harus dispesifikasi atau didefinisikan dengan memadai, sehingga proses pertimbangan dapat terjadi. Jika variabel keputusan penting tidak didefinisikan, maka pengambilan keputusan mengenai adopsi proyek potensial sebaiknya tidak dicoba. Selanjutnya, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Sementara input ke dalam model pengambilan keputusan matematis yang disebutkan sebelumnya kelihatan cukup sederhana, tetapi ketidakpastian yang mendasarinya harus dikenali. Sebaiknya disadari bahwa beberapa dari input ini, seperti waktu dan ukuran dari arus kas, bergantung pada kemampuan untuk memprediksikan perilaku dari mereka yang ditugaskan untuk menerapkan proyek tersebut. Selanjutnya yaitu masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Aspek keperilakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja adalah tidak konsisten dengan metode seleksi proyek. Penilaian dan kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka pendek, biasanya untuk tahun, kuartal, atau bulan lalu. Dengan demikian, fokus dari manajemen tingkat bawah dan sampai tingkat tertentu, manajemen tingkat menengah tentu saja akan berupa kinerja jangka pendek yang seringkali diukur dengan tingkat pengembalian akuntansi. Proyek dengan kinerja yang tidak dimulai selama beberapa periode kurang menjadi perhatian bagi manajer tingkat bawah. Manajer puncak sebaiknya menyadari bias alami ini yang disebabkan oleh proses peninjauan kinerja. Selanjutnya yaitu masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Tetapi dalam beberapa kasus, manajer dapat bertahan dalam posisi mereka tanpa dipromosikan atau ditransfer. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan jika manajer mengidentifikasikan dirinya dengan proyek yang mereka pikirkan dan mereka mulai. Karena proyek umumnya diidentifikasikan dengan orang atau divisi tertentu. Orang semacam itu cenderung untuk menjadi terlibat secara pribadi dengan proyek-proyek masa lalu yang mereka pilih dan mungkin mencoba agar proyek tersebut berhasil atau tanpa berhasil setelah proyek tersebut didanai. Selanjutnya yaitu pengembangan anggota dan proyek modal.
Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. Di pihak lain, manajemen puncak dapat mendorong divisi untuk terlibat dalam proyek-proyek yang secara ekonomi tidak menarik, tetapi menawarkan manfaat pelatihan karyawan yang potensial di masa depan yang tidak dapat dikuantifikasi. Suatu perusahaan dapat melaksanakan suatu proyek yang melibatkan sedikit laba atau bahkan tidak sama sekali, hanya untuk memanfaatkan pelatihan karyawan. Pertimbangan pengembangan karyawan mungkin saja melebihi nilai sekarang bersih yang negatif dari proyek modal individual, terutama untuk proyek-proyek yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keperilakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang sangat bagus untuk disetujui. Ketika suatu proyek memperoleh persetujuan awal pada tingkat organisasi lebih bawah, proyek tersebut biasanya harus melalui serangkaian peninjauan dan persetujuan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi. Ketika proses persetujuan atas proyek tersebut berjalan, proyek tersebut memiliki momentum yang sulit untuk dihentikan. Ketika proyek tersebut telah menerima persetujuan pada beberapa tingkatan bawah, para pembuat keputusan dan analisis di tingkat atas biasanya tidak mau menolaknya. Selanjutnya yaitu perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Individu bereaksi secara berbeda terhadap risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Kondisi tertentu dari tingkat penghindaran risiko oleh pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran modal akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut akan bereaksi terhadap proyek. Berdasarkan kelompok data yang sama, dua pengambil keputusan yang berbeda kemungkinan besar akan membuat keputusan yang berlawanan bergantung pada perasaan mereka terhadap risiko. Selanjutnya yaitu membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial, lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya, merupakan suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Menghadapi keadaan ini, manajemen puncak kadangkala memilih untuk mengalokasikan dana yang tersedia kepada sebanyak mungkin manajer. Hal ini berarti mengorbankan proyek yang lebih menguntungkan. Pembahasan kedua yaitu mengenai tampilan rasional. Seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan. Tetapi yang mendasari proses pengambilan keputusan adalah faktor-faktor keperilakuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, para pengambil keputusan mungkin tidak ingin mengakui bahwa faktor-faktor manusia yang irasional mungkin menjadi faktor yang terpenting dalam penerimaan atau penolakan terhadap suatu proyek tertentu. Kemudian pembahasan ketiga yaitu mengenai saran-saran perbaikan. Disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor keperilakuan yang terlibat. Paling tidak, mereka sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.